Oke, jadi, di sini kita kembali lagi teman-teman. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan seputar, ide konten gaming ya. Jadi bagaimana sih triknya agar nanti bisa dimonetisasi. Jadi kalau konten gaming ini memang, kalau kita bisa lihat ya, ini banyak yang menggunakan versi seperti ini. Nah, tetapi agar teman-teman nanti keasliannya itu lebih asli lagi, itu saran dari saya ada beberapa hal yang harus teman-teman tambahkan ketika memang menggunakan konten gaming. Jadi, sebenarnya sudah lama ya banyak yang bertanya kalau konten gaming itu seperti apa Bang? Jadi itu seperti itu ya. Dan di sini kita akan bahas ya, dan sebelum itu, nah di sini kita langsung masuk ke bagian Facebook. Jadi tujuan kita yang utama menjadi konten kreator adalah kita harus berhasil diundang di monetisasi. Nah, dari fitur monetisasi tersebut barulah kita bisa mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan itu nanti akan masuknya di bagian menu pembayaran. Jadi kunci utama kita ya menjadi konten kreator ini yang pertama adalah tujuan kita harus bisa mendapatkan monetisasi. Tanpa monetisasi kita nggak akan dapat apa-apa ya. Dan selanjutnya buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan fitur monetisasi, sabar saja karena yang menjadi konten kreator itu bukan hanya kita saja. Jadi di luar sana itu jutaan orang yang mendaftar konten kreator di Facebook ya. Jadi dari Facebook sendiri itu pun memerlukan proses ya. Jadi ya sabar saja karena untuk monetisasi terbaru saat ini itu nanti akan diupdate itu di tahun 2025 ya. Semoga nanti di awal Januari 2025 itu memang sudah dari praktek terbaik dari Facebook sendiri ini mulai akan diundang ya ke seluruh ataupun jutaan konten kreator ini pada tahun 2025 nantinya. Jadi ya sabar saja buat teman-teman yang belum mendapatkan. Ya tentunya tetap konsisten, jadi jangan menyerah ya buat teman-teman semua. Jadi tentunya keaslian kita itu juga yang dilihat dari Facebook, dimana memang praktek terbaiknya adalah utamakan video yang kita rekam sendiri, kita editing sendiri. Nah itu kuncinya. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mendapatkan fitur monetisasi konten kreator di Facebook, saya ucapkan selamat. Dan buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan fitur monetisasinya, ya tetap semangat. Biasanya fitur monetisasi itu datang sendiri teman-teman. Artinya ketika kita nggak sadar nih, kita bisa cek untuk Facebook kita, sudah kita update, tiba-tiba muncul sendiri fitur monetisasinya. Entah seperti apa ataupun bagaimana cara Facebook ini bisa menilai untuk sebuah akun ya. Tetapi memang yang paling diutamakan dari Facebook adalah keaslian kita. Jadi keunikan dari konten kita itu yang dilihat dari Facebook ya. Jika teman-teman cek di bagian praktek terbaik dari monetisasi konten di Facebook, mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman tinggal cek saja di praktek terbaik dari monetisasi beta untuk di Facebook. Jadi Facebook ini malahan mencari keunikan ataupun keaslian dari video kita. Nah, jadi seperti itu ya. Kita masuk di bagian monetisasi. Kita masuk ke bagian monetisasi. Nah, jadi untuk tampilan terbaru nanti berlogo biru seperti ini. Artinya di sini iklan in-stream nanti akan dihapus. Nah, jika teman-teman nggak percaya, sebenarnya iklan in-stream ini sudah dihapus di 4 Oktober 2024 kemarin, kalau nggak salah itu 4 Oktober ya. Kita cek di iklan in-stream. Nah, di sini kalau teman-teman mengharapkan iklan in-stream itu sudah nggak ada lagi. Di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian atas ya. Anda tidak lagi memperoleh pendapatan melalui program iklan in-stream. Buka monetisasi konten untuk melihat pendapatan. Artinya di sini untuk menunya sendiri dinonaktifkan, kemudian nanti akan dipindah di bagian dari monetisasi konten di Facebook ya, karena akan disatukan di satu tempat. Dan sehingga tujuan dari Facebook sendiri ya tentunya lebih memudahkan buat teman-teman. Yang pertama tembus target di minimal pembayaran $25 jika kita menggunakan PayPal, dan yang kedua ya lebih memudahkan lagi buat teman-teman mengecek. Jadi nggak perlu lagi nunggu bintang $100, nunggu real $100 ataupun $25 ya baru dibayar. Jadi nggak seperti itu. Jadi nanti akan disatukan menjadi satu tempat. Nah intinya tujuan dari Facebook ini lebih mempermudah lagi teman-teman ya, lebih mempermudah lagi kita sebagai konten kreator agar bisa mengecek fitur monetisasi tanpa ribet ya. Jadi seperti itu tujuan dari Facebook itu sendiri. Oke, jadi untuk bagaimana sih cara sebuah konten gaming yang nanti bisa teman-teman terapkan untuk di Facebooknya agar bisa lolos di monetisasi. Nah, saran yang pertama adalah karena konten game ini banyak sekali penggunanya, ya banyak sekali yang juga masuk di program game ini. Tentunya di sini untuk menambah keaslian kita, teman-teman wajib menampilkan wajah dan juga menambahkan suara di dalam videonya. Dan juga lebih aktif di bagian dari videonya. Nah, itu jika teman-teman ingin menggunakan versi konten gaming. Nah, bagaimana cara kita editingnya? Jadi untuk editingnya cukup mudah, teman-teman bisa masuk di aplikasi CapCut seperti ini. Kemudian di sini saya sudah siapkan untuk satu video khusus buat konten gaming. Nah, di sini sudah saya siapkan ya, ini sebagai contoh saja buat teman-teman semua. Jadi nanti editingnya itu seperti ini gitu ya.
Jadi di sini ada salah satu contoh konten gaming seperti ini. Mencoba game iklan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau konten gaming kita juga harus menambahkan suara seperti itu. Dan selanjutnya untuk editingnya silahkan masuk saja di bagian aplikasi CapCut. Jadi nanti teman-teman setelah masuk di aplikasi CapCut kita klik di bikin proyek baru. Ya setelah kita masukkan video gamenya seperti ini, jika sudah masuk kita atur nih. Kita atur di bagian bawah ada rasio. Nah, di sini ada rasio. Kemudian teman-teman bisa klik rasio, kita atur 1:1. Kalau 1:1 itu seperti ini teman-teman ya. Nah, tinggal kita zoom saja seperti ini. Oke, ini praktek terbaik untuk dibikin rasio video. Nah, agar nanti lebih dimonetisasi, teman-teman bisa menambahkan suara seperti ini ya. Part 57. Kayu anjir. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya agar lebih bisa dimonetisasi, teman-teman bisa tambahkan untuk wajah kita. Kita klik di bagian overlay, kemudian kita masukkan saja untuk wajah kita. Ini sebagai contoh saja, ya misalkan seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa ditambahkan untuk wajah teman-teman. Nah, ini sebagai contoh saja, misalkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman itu harus menambahkan wajah seperti ini ya. Itu agar nanti untuk keaslian dari konten teman-teman itu bisa dimonetisasi. Dan selanjutnya ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian agar lebih menambah untuk keaslian konten gaming kita, di sini teman-teman juga bisa menambahkan teks ya. Jadi agar orang juga bisa mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Caranya klik di bagian teks seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur di bagian lirik otomatis seperti ini. Kemudian kita klik di bagian hasilkan seperti ini. Ya, jadi nanti untuk suaranya itu untuk kata-katanya akan muncul untuk subtitlenya ya. Nah, jadi yang wajib teman-teman terapkan ketika memang ingin menggunakan konten gaming, karena konten gaming ini banyak sekali penggunanya, jadi agar kita terlihat lebih asli lagi untuk editing kita, itu teman-teman bisa menambahkan wajah, dan yang kedua bisa menambahkan suara ataupun ekspresi ketika teman-teman main game. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal simpan saja seperti ini. Oke. Jadi ini trik agar nanti teman-teman ketika menggunakan konten gaming ini bisa dimonetisasi ya. Jadi saran saya seperti itu, dan juga lebih aktif lagi. Kalau memang editingnya lebih bisa profesional lagi nggak masalah ya, teman-teman bisa tambahkan editing semaksimal mungkin agar keaslian konten teman-teman ini terbaca oleh Facebook ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih nanti seperti ini. Mencoba game iklan part 57. Nah, jadi untuk hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Kita cek seperti ini. Kayu anjir. Mencoba game iklan part 57. Seperti itu untuk tips ya buat teman-teman bagaimana cara editing sebuah konten game agar nanti bisa dimonetisasi. Jadi keaslian konten kita itu lebih dikentalkan lagi, bisa kita tambahkan dubbing, bisa kita tambahkan wajah. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.